gampang. Oke, baik. Oh ya, baik. Saya mulai dari awal ya. Selamat pagi Bu Helga. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu Helga, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya? Dan Sudah, sudah Bu. ya, baik. Gimana Bu, keluhannya yang dirasakan apa? Masih lemes, Bu. Masih pusing, tapi udah agak mendingan gitu, Bu. Oh iya, baik. Ya, tadi Bu Helga sudah keluhannya lemas pusing ya Bu ya. Tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian apa namanya? Sudah dilakukan pemeriksaan dan ini ya Bu ya, hasilnya untuk apa? HB-nya Ibu agak rendah ya Bu ya, mepet sekali dengan batasnya. Ini Ibu hanya apa? Sebentar. Mana sih Helga? Saya mau pin. Ya, baik. Tadi HB-nya agak rendah ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, itu masih sebenarnya sudah batasan antara normal dan tidak ya Bu ya, karena keluhannya Ibu lemas gitu. Nah, di sini saya nanti akan melakukan konseling untuk suplementasi tambah darah Bu. Bagaimana Bu? Bersedia Bu Helga? Bersedia, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan siapkan alat terlebih dahulu. Silakan Bu Helga duduk dengan nyaman ya Bu ya. Dan saya juga akan menutup tirai. Oke, kemudian saya akan tutup tirai, kemudian saya persiapkan alat dan media yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan tablet tambah darah dan ya berbagai contoh makanan ya. Terus kemudian di sini juga ada buku KIA. Baik, Bu Helga, sudah nyaman ya Ibu duduknya? Sudah, Bu. Ya, baik Bu Helga. Ya, jadi begini Bu Helga, tadi keluhannya Bu Helga adalah Ibu merasa sering lemes ya Bu ya? Iya, Ya, Bu. kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan HB-nya itu eh, agak rendah ya Bu ya, seperti itu. Nah, ini karena Ibu dalam proses kehamilan, ini untuk apa kebutuhannya itu memang meningkat ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan konseling tentang suplemen tablet tambah darah. Bu Helga sudah, ini kan kehamilan yang kedua ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Ibu sudah pernah tahu tentang tablet tambah darah Bu? Belum tahu sih, Bu. Cuma waktu hamil pertama udah dikasih, cuma lupa mungkin, Bu. Oh iya, baik. Nggak apa-apa Bu Helga. Jadi di sini saya akan memberikan konseling tentang tablet tambah darah yang di mana tujuannya untuk meningkatkan apa kadar HB ya, kadar sel darah merah pada tubuh Bu Helga ya. Jadi di sini nanti kita akan berikan suplemen-suplemen ini khusus berisi tentang berisi tablet berisi tambah darah ya. Itu kok nggak? Oke. Baik. Nah, tablet tambah darah selama kehamilan ini nanti Bu Helga itu eh, sebagai ibu hamil karena kebutuhannya semuanya meningkat ya Bu ya. Jadi selama hamil ini nanti Bu Helga bisa meningkatkan tablet tambah darah. Sebenarnya dalam keadaan ibu kurang darah ataupun tidak, ibu hamil itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah ya Bu ya. Banyak sekali kegunaannya Bu. Banyak sekali kegunaannya. Nah, yang pertama darah di sini tablet tambah darah di sini fungsinya kan dia untuk meningkatkan jumlah sel darah merah ya Bu ya. Nah, sel darah merah itu sangat penting sekali untuk tubuh kita, terutama ibu yang sedang hamil ya, untuk memberikan nutrisi kepada janin ya, seperti itu. Terus kemudian nanti juga sangat penting sekali dalam proses persalinan ya, karena pada saat proses persalinan ibu di situ nanti ketika hari-hari atau plasentanya lahir, ibu akan mengeluarkan darah. Nah, dengan adanya jumlah darah merah itu yang cukup, itu akan mencegah dari perdarahan seperti itu. Itu ya Bu ya. Dan bayi yang ibu lahirkan juga nanti karena nutrisinya
pengangkut nutrisinya itu banyak dari sel darah merah, otomatis bayinya itu akan sehat, berat badannya sesuai, begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, dari sini ada yang mau Ibu tanyakan mungkin? Nanti minumnya kira-kira berapa kali ya, Bu ya? Oh iya, baik. Oke, pertanyaannya bagus sekali Bu Helga. Nanti saya jelaskan urutannya dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, oke baik. Jadi untuk selama hamil ini nanti kebutuhan hariannya untuk FE adalah 60 mg ya Bu ya. Nah, selama hamil ini nanti kebutuhannya itu 90 tablet Bu. Jadi diminum setiap hari. Begitu ya Bu ya. Ya. Terus kemudian untuk cara minumnya nggak apa-apa. Kemudian untuk cara minumnya ya Bu ya. Nah, ini sebaiknya Ibu konsumsi di malam hari Bu. Ya, Iya, Bu. ya sebaiknya Ibu konsumsi di malam hari. Boleh nggak Bu dikonsumsi di pagi hari? Boleh, asalkan dijeda dengan waktu makan. Gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, terus kemudian apa namanya? Ini dikonsumsi satu hari satu tablet ya Bu ya. Terus kemudian cara minumnya, nah ini sebaiknya Ibu mengkonsumsi tablet tambah darah ini disertai dengan air putih ya, dengan air putih atau lebih baik lagi apabila Ibu menggunakan air jeruk seperti itu karena jeruk di sini banyak mengandung vitamin C ya Bu. Sebenarnya bukan hanya jeruk saja sih, misalnya Ibu mau apa namanya dengan jus jambu biji itu juga boleh, itu juga kadar vitamin C-nya tinggi ya seperti itu. Nah kemudian yang terpenting di sini Ibu tidak boleh mengkonsumsi maaf saya baca WA malahan. Oke. Yang terpenting di sini Ibu itu tidak mengkonsumsi berbarengan dengan ini apa kopi ya ataupun susu ya atau teh seperti itu karena itu nanti akan menghambat apa namanya penyerapan dari FE ini sendiri gitu ya Bu ya. Kemudian nah efek sampingnya Bu, Ibu mungkin masih ingat ya dulu waktu kehamilan yang pertama, ingat nggak Bu Ibu setiap minum FE apa yang terjadi Bu? Enakan sih, Bu, kalau udah minum tablet FE itu nggak pusing lagi gitu, Bu. Oh gitu. Nggak efek samping yang dirasakan Ibu ada nggak? Ibu merasa efek samping nggak? Nggak ada sih, Bu. Oh, nggak ada. Baik. Ya, mungkin ada beberapa orang yang memiliki efek samping ya, Bu ya. Ada yang mual, tapi sekarang sudah jarang yang mengalami mual. Yang agak banyak itu yang mengalami sembelit, Bu. Atau susah buang air besar ya. Mungkin agak keras gitu ya. Ya, tinjanya agak keras seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa. Ketika nanti Ibu banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan air yang cukup, itu nanti tetap bisa terpenuhi kebutuhan eliminasinya. Kemudian ada beberapa bahan makanan yang mungkin selain Ibu mengkonsumsi tablet tambah darah, Ibu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung mengandung Fe ya, atau zat besi. Nah, ini contohnya di sini. Ini saya contohkan saja ya, Bu ya. Ibu boleh boleh menggunakan ini atau tidak. Ada banyak pilihannya. Nah, di sini contohnya ada telur, kemudian ada hati, terus kemudian ada daging sapi, ini hati ayam, ini hati sapi. Ya, ini contoh makanan yang mengandung zat besi ya Bu. Nah, ini paling banyak zat besi itu contoh bahan makanannya paling banyak ada di hewani Bu. Gitu. Di sayur-sayuran buah-buahan ada nggak sih? Sebenarnya ada, tetapi tidak banyak gitu ya Bu. Lebih banyak pada sumber makanan atau bahan makanan yang berasal dari hewani. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah, selain itu, karena Ibu mengkonsumsi ini kan lebih baiknya kalau misalnya menggunakan air jeruk tadi ya Bu ya, atau bahan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, itu juga Ibu boleh nggak jadi nggak hanya makan daging ya atau telur saja, tetapi Ibu bisa dikombin dengan sayuran dan buah-buahan supaya membantu penyerapan
zat besi itu sendiri, gitu ya Bu ya. Ya, mulai dari sayuran hijau, kemudian ini contohnya kangkung, kemudian buncis, ada terong, ini juga banyak mengandung vitamin ya. Ada vitamin C-nya juga sehingga nanti akan membantu dalam penyerapan zat besi. Nah, untuk yang menghambat tadi itu contohnya adalah kopi, teh gitu ya Bu ya, itu nanti bisa menghambat apa namanya penyerapan dari zat besi tersebut sehingga Ibu bisa kalau misalnya aduh saya sukanya minum es teh gitu ya Bu ya selama hamil, mungkin nanti bisa diselingi ya Bu waktunya dengan ketika Ibu mengkonsumsi ini tablet tambah darah gitu ya Bu ya, atau diselingi setelah makan tunggu berapa jam supaya apa namanya bahan makanan atau zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh ibu itu terserap dulu. Setelah itu baru ibu mengkonsumsi, misalnya mau minum es teh gitu ya Bu, itu silahkan. Itu Bu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bu? Ibu izin bertanya, kalau untuk masakannya apa ada cara pengelolaan khusus ya Bu ya, biar Oh, dapat zat besi lebih banyak? oh iya, terima kasih bagus sekali Ibu. Ya, jadi ini ibunya pinter ya, smart ya. Jadi untuk pengolahan bahan makanan itu bagus sekali ya Bu ya. Kalau untuk daging-dagingan, daging-dagingan ayam seperti itu silahkan Ibu masak sampai matang. Artinya tidak boleh setengah matang ya Bu ya. Seperti itu. Tetapi tidak boleh overcook misalnya apa terlalu lama masaknya gitu ya. Itu juga tidak bagus ya karena untuk zat gizinya itu sudah berkurang ya. Seperti itu. Nah, kalau sayuran gimana? Kalau sayuran itu ya matang, matang saja tapi tidak overcook. Kalau overcook itu kan sampai kalau kelebihan matang itu kan sampai benar-benar layu, apalagi sayur yang kemarin dipanasin ulang gitu ya Bu ya. Nah, itu yang sangat tidak dianjurkan sekali karena itu banyak mengandung karsinogenik ya Bu ya. Jadi kalau bisa sayuran itu yang matang Bu. Boleh nggak setengah matang? Boleh kalau misalnya Ibu suka. Tetapi kalau misalnya apa akan diolah silahkan bisa diolah matang. Nah, cara pengolahannya silahkan Ibu bisa apa namanya? Kalau Ibu biasanya cara ngolahnya gimana Bu, Bu Helga? Biasa. Sayurannya di Kalau sayur Bu biasanya sih dipotong, kadang dipotong dulu baru dicuci, kadang dicuci dulu baru dipotong gitu Bu. ya, ngeliat jenis sayurannya gitu ya Bu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dirubah oleh Bu Helga ya. Misalnya sayuran itu sebaiknya dicuci dulu sebelum kita potong-potong karena ketika dipotong misalnya apalagi sayuran yang apa namanya seperti kangkung ya atau misalnya sayuran yang gampang layu gitu ya itu nanti ibu apa ketika mencuci mungkin terlalu bersih gitu ya Bu ya maunya bersih tapi ternyata itu malahan akan menghilangkan zat-zat yang berguna untuk ibu zat-zat gizi yang berguna begitu ya Bu ya. Ya Ya. Bu. Ya, nah sebaiknya juga karena ibu kan sedang hamil, jadi kalau misalnya ibu suka makan makanan yang mentah itu bisa dikurangi bu. Mungkin ibu suka makan sushi, ya. Nah itu nanti bisa dikurangi bu, ya untuk apa mengkonsumsi makanan yang mentah seperti itu. Jadi selama kehamilan itu bisa diminimalisir dulu, ya. Bisa di nanti ketika ibu sudah mungkin sudah apa namanya sudah bersalin ya, sudah bayinya sudah lahir itu silahkan boleh, tapi tidak boleh terlalu sering seperti itu. Begitu Bu Helga. Ya Bu. Ya, ada lagi yang mau Ibu tanyakan mungkin dari penjelasan saya tadi? Terakhir Bu, izin bertanya untuk tablet FE-nya itu kan Ibu bilang tadi di malam hari ya Bu ya. Itu minumnya sebelum tidur atau habis makan malam atau gimana Bu? Ya, kalau misalnya karena tablet tambahan darah ini kan adalah suplementasi rutin wajib untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya setelah misalnya setelah makan ibu agak mual ya, mungkin kan ada yang seperti itu ya Bu ya. Itu boleh diberikan jeda dulu gitu. Atau misalnya ibu lebih nyaman
sebelum tidur itu juga nggak apa-apa. Yang penting untuk konsumsi tablet tambahan darah ini tetap terkonsumsi seperti itu. Jadi tetap diminum. Ya, seingatnya Ibu, nanti kalau misalnya pas Ibu makan mungkin di luar, di tempat saudara atau di luar, nah itu boleh, ini boleh dibawa sekalian nggak apa-apa. Ya, gitu. Ada lagi mungkin Bu Helga? Udah Bu, udah cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya, mungkin tadi sudah saya jelaskan ya Bu tentang tablet tambah darah. Tadi kegunaannya untuk apa ya Bu ya? Tadi yang saya tangkap itu kegunaannya itu untuk menambah zat besi dalam darah supaya nanti kalau pas melahirkan itu kan kata ibu tadi ada keluar bayi sama plasenta, jadi supaya mengurangi pendarahan gitu Bu. Iya, selain itu supaya eh, berat badan bayinya bisa sesuai gitu ya Bu ya? Iya Iya, Bu. baik. Terus kemudian untuk tablet tambah darah ini Ibu, untuk ibu hamil ini dikonsumsi berapa tablet ya Bu ya tadi? Dari penjelasan ibu tadi 1 kali sehari, bisa tiap malam atau tiap pagi. Terus minumnya itu habis makan. Kemudian tidak boleh diminum bersamaan dengan kopi, teh, ataupun susu karena bisa menghambat kerja tablet FA itu, Bu. Selama hamil berapa tablet Bu tadi yang harus 1 dikonsumsi? kali 1, Bu. Totalnya selama hamil Bu, 90 tablet ya Ibu ya? Iya, baik. Baik, ya. Tadi sudah dijawab semua ya, sudah dijelaskan sama Bu Helga. Saya rasa Bu Helga sudah sangat paham ya Bu ya. Untuk efek sampingnya, tadi apa Bu? Untuk efek sampingnya mungkin bisa ada beberapa orang yang mungkin bisa mual atau ada yang sembelit, susah buang air besar gitu, Bu. Iya, ya. Oke, berarti Bu Helga sudah paham ya Bu untuk penjelasan dari saya. Untuk kalau misalnya Ibu mengalami sembelit, berarti nanti Ibu bisa banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga air putih yang banyak gitu ya Bu ya. Baik, karena Bu Helga sudah paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan, saya rasa untuk konselnya sudah cukup Bu Helga. Ya nanti Bu Helga bisa datang lagi ke kami apabila misalnya Bu Helga merasa pusingnya belum hilang, lemesnya belum hilang ya, atau misalnya Ibu ada keluhan yang lain, silakan bisa datang ke sini. Kalau misalnya tidak ada keluhan yang lain, silakan Ibu bisa datang kami atau ke tenaga kesehatan 1 bulan lagi ya Bu Helga. Baik, Baik. Bu. Ya, terima kasih Bu Helga atas kunjungannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah selesai ya. Saya stop record ya. Iya, Bu. Kemudian kita melakukan dokumentasi, telah dilakukan konseling pada Nyonya Helga G2 P1 A0, UK-nya 28 minggu ya. Ini diberikan tablet tambah darah, mereknya apa ya. Kemudian berapa tablet diberikan 1 kali 1 hari. Begitu ya. Ibu, itu yang tablet FE-nya itu dari trimester